Bunda, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Di video kali ini kita masih bahas tentang sudut ya, tapi kita akan fokuskan untuk membahas hubungan antar sudut. Jadi nanti ada sudut berpenyiku, kemudian berpelurus, dan bertolak belakang. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan busur berikut ini. Oke. Hubungan antar sudut yang pertama ada yang namanya sudut saling berpenyiku atau istilah lainnya adalah komplement, saling berkomplement. Nah, diketahui sebuah gambar seperti ini ya. Kalian perhatikan di situ. Berarti sudut saling berpenyiku itu adalah sudut AOC dan sudut BOC. Nah, sudut berpenyiku ketika dijumlahkan harus sama dengan 90 derajat. Berarti kita tahu bahwa X ditambah Y itu sama dengan 90 derajat. Itu kata kunci dari berpenyiku ya. Jadi dua sudut dikatakan saling berpenyiku ketika dijumlahkan sama dengan 90 derajat. Yang kedua ada sudut yang saling berpelurus atau istilah lainnya adalah saling bersuplemen. Nah, gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi dua sudut itu dikatakan saling berpelurus ketika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Di sini sudut AOC berpelurus dengan sudut BOC, sehingga sudut AOC ditambah dengan sudut BOC itu sama dengan 180 derajat, atau A ditambah B sama dengan 180 derajat. Begitu ya. Yang ketiga adalah sudut saling bertolak belakang. Nah, diketahui gambar sebagai berikut ya. Kata kunci dari sudut saling bertolak belakang itu adalah besarnya sama. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat bahwa sudut yang saling bertolak belakang adalah sudut KOL dengan sudut MON. Itu adalah sudut saling bertolak belakang sehingga besar K sama dengan M. Begitupun dengan sudut KON itu bertolak belakang dengan MOL sehingga L sama dengan N. Begitu ya. Nah, dari penjelasan barusan berarti kalian sudah paham sekarang ya bahwa misal nih penyiku dari 60 adalah 30. Kenapa? Karena 60 ditambah 30 adalah 90. Oke? Kemudian kalau ibu tanya, penyiku dari 15 itu adalah 75. Kenapa? Karena 15 ditambah 75 itu adalah 90. Berarti pelurus dari 30 berapa? 150 ya. Kenapa? Karena 30 ditambah dengan 150 itu adalah 180 derajat ya. Jadi sekarang mudah ya untuk mencari penyiku dan pelurus dari sebuah sudut. Setelah kalian menyimak penjelasan dari busur, untuk lebih jelas kita akan mengerjakan beberapa contoh alias contoh soal ya. Contoh yang pertama, busur punya soal seperti ini. Hitunglah besar penyiku dari sudut 66 derajat 35 menit. Nah, tadi sudah dibahas bahwa penyiku itu ketika dijumlahkan adalah 90 derajat. Maka untuk mencari penyiku dari sudut ini, kita tinggal mengurangkan saja 90 dengan sudut yang ini ya. Jadi 90 derajat dikurangi dengan 66 derajat 35 menit. Nah, seperti ini. Ibu bagaimana di sini ada menitnya, di atas tidak ada. Boleh kalian tulis menjadi seperti ini ya. Nah, kan sudah ada menitnya tapi 00. Nah, selanjutnya kita akan meminjam nih 1 menitnya itu dari dari 1 derajat. 1 derajat itu tadi kemarin sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya bahwa 1 derajat itu setara dengan 60 menit ya. Nah, jadi kita ambil nih dari 90 derajat itu 1 derajat aja ya. Berarti kan sisanya 69 derajat ya.
1 menit 1 derajatnya kita pindahkan ke menit, berarti setara dengan 60 menit. Nah, jadi sekarang kita bisa mengurangkan dengan 66 derajat 35 menit. Nah, jadi sudah tinggal dikurangkan saja. Berarti 60 dikurangi dengan 35 hasilnya adalah 25 menit. Kemudian 9 dikurangi 6 itu adalah 3, dan 8 dikurangi 6 itu adalah 2. Jadi penyiku dari 66 derajat 35 menit itu adalah 23 derajat 25 menit. Oke, mudah kan? Contoh yang kedua, Busur punya soal seperti ini ya. Nih, hitunglah pelurus dari sudut 77 derajat 49 menit 32 detik. Nah, jika kita berbicara tentang pelurus, nah sudah Ibu jelaskan juga bahwa dua sudut dikatakan saling berpelurus ketika jumlahnya sama dengan 180 derajat. Maka seperti halnya penyiku, ini juga tinggal dikurangi saja. Kalau penyiku 90 tadi derajat dikurangi dengan sudutnya, maka kalau pelurus tinggal 180 dikurangi dengan sudutnya ya. Jadi 180 derajat dikurangi dengan 77 derajat 49 menit 32 detik. Bu, tidak ada ini menit dan detiknya. Seperti tadi kita jadikan saja 00 menit 00 detik ya. Nah, lalu kemudian ini juga sama. Kita akan mengambil menit dan detiknya itu dari derajat. Jadi kita ambil 1 derajat dari 180 sehingga sisanya 179 derajat. Berarti setara dengan 60 menit. Lalu yang detiknya kita ambil dari menit. 1 menitnya itu kan 60 detik ya. Nah, setaranya berarti sisanya nanti bukan 60 menit tetapi jadi 59 menit ya. Lalu 60 detiknya kita tulis di sini. Nah, sekarang sudah ada. Jadi tinggal langsung kalian kurangi saja dengan 77 derajat 49 menit 32 detik ya. Jadi tinggal dikurangkan, berarti hasilnya berapa? 60 dikurangi 32 berarti ini 8, berarti ini tinggal sisa 5 jadi 2 ya. Berarti 28 detik. Kemudian ini sisa berarti 10 menit. Kemudian ini sisanya berarti 9 kurangi 7 adalah 2, 17 kurangi 7 itu adalah 10 ya. Jadi pelurus dari 77 derajat 49 menit 32 detik itu adalah 102 derajat 10 menit 28 detik. Mudah ya? Contoh yang ketiga, Busur punya soal seperti ini ya. Soalnya simple sebenarnya, hanya kata-kata saja ya. Besar pelurus suatu sudut 1/4 kali sudutnya. Besar sudut itu adalah, nah berarti yang ditanya sudut tersebut. Maka kita misalkan dulu kalau yang seperti ini ya. Misal sudut tersebut itu adalah dengan X ya. Sudutnya itu kita misalin saja dengan X. Maka dari kata-kata ini besar pelurus suatu sudut. Berarti kan ini suatu sudutnya sudah kita misalkan dengan X ya. Maka pelurus dari sudut ini adalah, nah tadi kan kalau pelurus cuma tinggal dikurangi saja 180 dikurangi ya. Nah berarti pelurusnya itu adalah sama dengan 180 derajat dikurangi dengan X ya. Jadi kata-katanya berarti besar pelurus suatu sudut, berarti ini pelurusnya 180 derajat dikurangi dengan X itu sama dengan 1/4 kali sudutnya. Sudutnya itu berarti X. Jadi tinggal 1/4 dikali dengan X. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal aljabar saja, pindahkan yang punya X dengan yang punya X ya. Jadi kedua ruas tinggal kalian jumlahkan saja dengan X. Jadi di sini sisa di ruas sebelah kiri sisa 180 derajat. Berarti X-nya jadi tambah di sini ya. Jadi 1/4 X ditambah dengan X ya. Ingat di sini adalah ada angka 1 sebenarnya ya. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja 180 derajat sama dengan
Berarti ini tinggal dijumlahkan saja 1/4 ditambah dengan 1 ya. Jadi ini kan sebenarnya 1 itu harus disamakan dulu penyebutnya jadi 4/4 ya. 4/4 kan 1. Berarti kalau sudah sama 1 ditambah 4 jadi 5. 5/4 dikali dengan X. Nah, untuk mencari X-nya ini kali, berarti lawannya kali adalah bagi. Jadi kalau misalkan kedua ruas itu dibagi dengan 5/4 atau setara dengan 180 derajat, tinggal dibalik ya, dikali dengan 4 dibagi dengan 5. Itulah nilai X-nya. Berarti nilai X-nya ini tinggal kalian bagi saja. 180 derajat dibagi 5 adalah 36. 36 derajat berarti dikali dengan 4. Maka nilai X-nya itu adalah 144 derajat ya. Gitu ya, mudah bukan? Contoh yang keempat, Busur punya soal seperti ini ya. Nih, ada sebuah gambar. Kemudian diketahui ada sudut FOA itu besarnya adalah 32 derajat. Yang ditanyanya adalah berapakah besar sudut BOC. Berarti BOC itu yang ini ya. Nah, BOC ini yang ditanyakan. Nah, berdasarkan tadi penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tentang sudut yang bertolak belakang, besarnya adalah sama. Di sini ada sudut yang bertolak belakang dengan FOA, yaitu DOC. Berarti besar DOC juga di sini adalah 32 derajat. Nah, di sini ada sudut siku-siku. Berarti ini di sini juga kalau kalian perhatikan ini juga sudut siku-siku ya. Berarti ini saling berpenyiku. DOC dengan BOC itu adalah saling berpenyiku. Berarti besarnya 90 derajat. Maka sudut BOC itu tinggal kalian kurangi saja ya. Jadi hasilnya adalah 90 derajat dikurangi dengan 32 derajat. Maka besar sudut BOC itu sama dengan 58 derajat. Mudah banget ya. Itu dia penjelasan dari Busur tentang hubungan antar sudut. Nah, sekarang hadiah istimewa untuk kalian adalah coba kalian cari dong satu sudut yang saling berpenyiku, yang keduanya sudut yang saling berpelurus ya. Misalkan seperti tadi, 30 adalah pelurus dari 150. Nah, seperti itu ya. Sekarang cari yang lainnya, contoh yang lainnya sangat banyak sekali. Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan juga nama dan kelas kalian biar kalian dapat nilai plus ya dari Busur. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video Ibu dari awal sampai akhir ya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya dan membahas tentang garis-garis sejajar. Boleh kalian pelajari dulu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu pantengin channelnya Busur agar selalu update video pembelajaran dari Busur ya. Jangan lupa di like videonya dan di share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya agar lebih bermanfaat. Oke, happy math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.